Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadansa, selamat datang di Rusaka, ruang podcast Kadansa. Tempat kita ngobrolin hal-hal seru dan penuh warna bersama Cila yang bakal menemani di episode kali ini. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya gak asing buat anak SMK 1 Pedan, khususnya suka ritme dan musik. Yap, kita bakal bahas drum band. Dan spesial banget kita kedatangan sosok yang udah nggak diragukan lagi dari pengalamannya di dunia drum band, yaitu Pak Aziz. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Aziz, gimana kabarnya? Halo semuanya, sahabat Kadansa. Alhamdulillah baik ya. Nah Pak, drum band ini kan identik dengan kekompakan dan penyatuan irama. Bisa nggak Pak spill sedikit sebenarnya apa sih yang bikin drum band itu spesial dibanding ekstra lain? Terkait ekstra drum band sebenarnya sama sih dengan ekstra-ekstra yang lain ya, lainnya seperti paskib itu juga luar biasa, ekstra kir juga luar biasa. Cuman memang drum band ini anak cenderung tertarik itu karena drum band kan bernuansa musik ya, bernuansa musik, ada tantangannya. Karena untuk bisa masuk atau tergabung di dalam grup marching band atau drum band di Kadansa ini kan nggak semuanya bisa masuk gitu aja. Memang ada audisi dahulu ya untuk bisa bergabung dengan kami di Ekstra Drum Band ini. Seperti beberapa tahun yang sudah berjalan, banyak peminat dari anak-anak Kadansa ini untuk bisa bergabung di drum band. Cuman karena kita keterbatasan alat dan juga seragam kan ada porsinya. Kalau nggak salah ada sekitar 60 sih. 60 alat diantaranya seperti ada senar, ada bass, ada pianika, ada apa lagi tuh yang melodi itu. Terus ada kuarto, selain itu bendera ya, itu udah porsi komplitnya. Untuk seragam juga karena jumlah 60, terkadang peminat dari anak-anak baru itu, anak-anak kelas 10 baru melebihi daripada itu. Nah, untuk mengatasi itu makanya kita adakan audisi. Untuk alat musik yang paling susah itu apa ya Pak? Kan dari banyaknya alat musik pasti ada dong yang susah. Kalau paling susah biasanya di tingkat anak-anak itu melodi ya. Karena melodi itu benar-benar perlu menghafalkan not angka terutamanya. Perlu hafal not angka juga terkait tempo-temponya. Selain melodi, ada lagi yang susah itu kuarto. Kuarto tahu? Kuarto itu yang empat gitu ya, yang ada lingkaran empat di depan itu susah juga itu. Itu perlu fill in yang bagus, nggak sembarangan anak bisa. Wah seru banget ya Pak. Terus kalau di SMK 1 Pedan sendiri perjalanan drum band kita gimana sih? Ada pengalaman menarik atau pencapaian yang paling berkesan? Untuk drum band di Kadansa, kebetulan saya masuk mulai megang drum band sini kan sekitar tahun belum lama ya, tahun 2020. Tahun 2020 selama saya masuk, saya megang drum band di sini. Yang jelas ini sih, kita selalu dipercaya untuk di tingkat kecamatan Pedan khususnya ya, setiap kali peringatan atau perayaan hari-hari besar nasional, kita selalu diminta untuk bertugas memeriahkan, mengiringi kegiatan perayaan hari-hari besar tersebut. Selain itu juga biasa pawai di tingkat kecamatan apapun di desa Sopeyan ini khususnya. Terus pencapaian yang paling luar biasa dan bagus, pernah drum band Kadansa itu diminta untuk menyambut seorang tokoh nasional. Ada waktu itu tokoh nasional itu seperti Ibu Puan Maharani, anak dari Presiden RI keberapa itu, anak dari Bu Megawati ya. Beliau kan pernah kunjungan ke Klaten. Nah, saat itu drum band Kadansa diminta untuk menyambut beliau dan memeriahkan acara tersebut.
Kalau nggak keliru waktu itu di Gor Klaten kalau nggak salah. Terus untuk kalau mau tampil gitu biasanya anak-anak yang diambil itu dari yang udah pro-pro atau yang baru ikut gitu apa gimana, Pak? Kondisional, lihat-lihat situasinya. Kalau memungkinkan anak-anak yang baru untuk bisa ditampilkan, kita tampilkan. Tapi kalau memang kala itu persiapan belum matang, ya tentunya kita harus ambil anak-anak yang udah bergabung lebih dahulu, yang lama ya. Karena udah dijamin lah, udah matang secara persiapan, juga latihan juga udah cukup. Cuman kendalanya kadang-kadang kita kan di SMK nih ya, anak-anak yang udah bergabung lama, kebetulan mereka harus PKL misalnya, dan harus ada tugas-tugas yang lain, sehingga ini menyebabkan ketika drum band ini mau perform terkendala itu. Mau nggak mau untuk anak-anak yang baru ini, ya, mereka harus benar-benar digojlok dan ada pemadatan latihan, jadwal latihan, sehingga supaya ketika sampai pada hari H untuk perform bisa maksimal. Selain soal teknik bermain alat musiknya, drum band juga pastinya ngajarin hal ke anggotanya. Menurut Pak Aziz, skill atau nilai apa yang paling penting buat anak-anak yang mau ikut drum band? Disiplin tentunya, ya. Apa itu nilai-nilai kedisiplinan yang seringkali saya tekankan. Karena kita itu kesatuan yang terdiri dari banyak sekali anggota, kurang lebih 60 anggota ya, 60 anak di drum band itu. Kalau dari mereka ada salah satu atau beberapa anak yang seringkali malas untuk hadir latihan atau banyak alasan, banyak bersamaan dengan kegiatan yang lain, itu akan menjadi hambatan untuk mencapai tujuan daripada drum band ini. Drum band ini kan satu kesatuan tuh. Itu harus benar-benar solid, benar-benar kompak. Latihan juga semaksimal mungkin harus bisa penuh, anaknya harus hadir semua. Karena kalau beberapa nggak hadir aja ini akan kacau ya. Beberapa nggak hadir akan kacau. Misalnya dari melodi ada, kalau nggak salah itu ada 9 atau berapa, nggak hadir 3, ini akan menghambat ya. Dikala yang 6 sudah bisa berjalan, sudah hafal di satu lagu, yang 3 karena ini nggak hadir menyebabkan lambat, harus nunggu yang 3 lagi, seperti itu. Makanya nilai kedisiplinan dan tanggung jawab itu seringkali saya tekankan kepada anggota-anggota drum band untuk lebih dimaksimalkan lagi di setiap pribadinya, seperti itu. Kan yang ikut drum band kan banyak ya Pak. Nah itu Pak Aziz ngajarin ke anak-anaknya satu-satu kah atau langsung semua diajarin gitu, gimana Pak? Kalau saya lebih ke kolosal sih ya. Kalau satu-satu nanti ya lama, waktu kita, target kita ndak dapat. Lebih ke kolosal. Misalnya saya kelompokkan senar satu regu, bass satu regu sendiri, nanti melodi beberapa anak itu jadikan satu regu, jadi ngajarinya satu kali mengajar dapat beberapa anak kan. Kalau nanti satu-satu gitu lama, ndak sampai waktunya. Nah buat sobat Kadansa yang pengen gabung drum band atau tertarik belajar lebih dalam, ada nggak tips dari Pak Aziz biar cepat bisa beradaptasi dan makin jago? Tips untuk anak-anak drum band supaya cepet jago mainnya ya, itu ndak hanya sekedar latihan dikala kita latihan di sekolah ya. Di luar waktu-waktu itu juga akan sangat bagus bila dimaksimalkan untuk latihan secara mandiri maaf, ataupun latihan bersama teman-teman yang satu profesi. Dalam arti misalnya yang melodi latihan bersama teman-teman melodi di luar jam latihan. Anak-anak
Biasa biasa seperti itu sih. Di luar jam-jam latihan yang sudah dijadwalkan, mereka selalu dan sering minta izin untuk latihan secara mandiri. Apakah saya kasih izin? Ya saya kasih, karena itu akan sangat bagus sekali untuk menunjang skill-skill mereka. Baik dari hal sepele misalnya, sekedar main skill stick saja ya, stick drum band tuh, yang buat alat pukul itu. Itu kalau nggak latihan secara rutin atau hanya latihan di kala jam-jam yang sudah dijadwalkan di sini akan kurang maksimal. Ya. Sekedar apa skill main stick, muter stick gitu aja, itu susah itu, perlu waktu banyak. Ya seperti itu. Terus seperti mayoret khususnya. Mayoret kan nggak cukup punya postur tubuh yang bagus, profesional, cantik, nggak cukup itu. Dia harus punya skill juga, seperti apa menyampaikan aba-aba, seperti apa memberikan isyarat dengan tongkatnya, seperti itu, Mbak. Terus kalau mau latihan untuk misalnya 17 Agustus gitu ya, itu latihannya berapa lama atau harus dilatih sebelum tampilnya gitu atau gimana? Untuk mempersiapkan ketika perayaan hari besar ulang tahun RI ya, itu biasanya kita kan ada waktu liburan di bulan Juli tuh ya, mengingat Juli Agustus itu kan singkat banget tuh. Seringkali kita kru drum band memanfaatkan waktu liburan itu untuk mempersiapkan itu. Jadi waktu liburan di bulan Juli, pertengahan bulan Juli itu kita udah nyuri start, kita udah mulai latihan. Ya walaupun kadang 1-2 anak terkendala atau izin, ya kita maklumi karena memang waktu liburan ya. Tapi nanti ketika udah mulai masuk sekolah, ya saat itu kita maksimalkan. Kadang kita kebut. Terus di tingkat kecamatan itu sendiri, 2 minggu atau seminggu sebelumnya, sebelum hari H, sebelum tanggal 17 Agustus itu biasanya ada latihan bareng ya. Maksudnya latihan bareng itu latihan bareng bersama anggota Paskib, anggota pembawa bendera, seperti itu, dari kantor kecamatan sampai ke lapangan Gelora. Oke, selain Pak Aziz ngajar drum band tuh ada lagi kah Pak Aziz ekstra lainnya gitu? Selain drum band, di sini ada ekstra musik band ya. Nah, di situ saya juga mengampu itu. Kalau tips untuk masuk ngeband itu gimana Pak? Ya, yang jelas ini harus bisa basic dasar ya. Jadi skill-skill dalam bermusik. Untuk band kan juga bukan permainan solo, harus terdiri dari beberapa anak. Kalau band itu kan ada drum, ada gitar sendiri terdiri dari gitar melodi, gitar ritme, ada bassnya juga, ada vokalnya juga, seperti itu. Di band yang paling asik alat musiknya apa Pak? Kalau yang paling asik itu ya relatif. Cuman kalau saya sih kalau menurut saya pribadi lebih asiknya itu ngedrum ya, alat musik itu. Lebih bisa mengeluarkan ekspresi kita, lebih bisa mengeksplor apa yang kita rasa. Lebih total lah gitu ya. Lagu yang udah dikeluarkan, apa yang udah diajarkan ke anak-anaknya itu lagu apa aja Pak? Nah, kebetulan kalau saya pribadi kan lebih cenderung ke suka genre yang rock ya. Makanya, dan kebetulan juga anak-anak pun ketika itu yang saya ajar di band itu sendiri juga suka aliran itu. Makanya kita garap itu. Waktu dulu pernah ini seperti band rock Indonesia, kita garap lagu-lagunya Kota, terus lagu-lagunya Kriat itu juga pernah. Itu. Ada lagi nggak ya? Saya lupa. Yang saya ingat itu sih lagu-lagu dari band Kota, lagu-lagu Triat,
yang pop juga pernah sih, pop seperti Vira dan lain sebagainya. Itu yang saya ingat. Buat sobat Kadansa yang ingin gabung ke Extra Drum Band dan band, bisa nih langsung menghubungi Pak Aziz atau datang langsung untuk tanya-tanya. Wah, nggak kerasa ya Pak, kita udah mau masuk seksi akhir. Kita ngobrol seru banget ya Pak. Ya, Pak Aziz, terima kasih banyak ya udah mau mampir ke Rusaka, ruang podcast Kadansa, dan sharing pengalaman luar biasa tentang drum band dan band. oke, sama-sama. Terakhir nih Pak Aziz, berikan kesan dan pesan untuk sobat Rusaka yang mendengarkan podcast ini. Untuk sobat-sobat Kadansa, silakan terus belajar, giat di Kadansa ini, explore segala apa yang kamu miliki ya. Di Kadansa ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa, ekstra-ekstrakurikuler yang luar biasa, itu bisa diikutin, bisa dimaksimalkan untuk menggali potensi yang ada pada diri kalian masing-masing, seperti itu. Buat sobat Kadansa, semoga obrolan kali ini bikin kalian makin semangat dan tertarik sama drum band dan band. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Lincak Studio biar nggak ketinggalan di episode seru lainnya. Cila dan kru yang ada di sini pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ubur-ubur ikan lele, bye bye le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.